Gila bro, di tengah konflik Israel-Iran makin meledak, Iran tiba-tiba bilang kalau Indonesia bisa jadi target Israel kalau ikutan dalam isu Timur Tengah. Gak cuman itu, Iran juga minta Malaysia bantu diplomasi. ASEAN langsung geger, kaget negara kita tiba-tiba dilirik global. Apa arti semua ini? Ketegangan Israel-Iran makin memuncak dengan saling serang rudal, drone, dan fatwa retorik. Semua negara utama mulai bertindak. Amerika Serikat persiapan militer, Rusia dan Pakistan pasang radar intelijen, sedangkan RI angkat suara lewat PBB dan OKI minta gencatan. Tapi pendekatan ini bikin Iran khawatir Indonesia terlalu masuk. Iran menilai Indonesia punya pengaruh moral global. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, reputasi netral baik, dan peran aktif di OKI, RI mudah jadi sasaran opini publik. Makanya Iran keluarkan peringatan agar Indonesia lebih sadar posisi dan konsekuensi diplomasi luar negeri yang agresif. Sementara itu Malaysia bukan main-main juga, dianggap sebagai negara muslim moderat yang dihormati, mereka punya posisi strategis. Jadi Iran langsung ajak PM Anwar Ibrahim buat bantu bawa suara Iran ke forum internasional. Ini langkah halus tapi serius buat taktik diplomasi global. ASEAN jadi sorotan besar. Apakah kita tetap netral, mandiri, dan membangun solusi bersama? Ini jadi momen penting untuk uji konsistensi dan komitmen kawasan. Indonesia dan Malaysia harus kerja bareng menjaga kredibilitas diplomasi regional. Tanggal 14 Juni 2025, Menlu Iran keluarkan pernyataan sahih soal Indonesia bisa jadi target Israel. Bukan ancaman kosong, tapi alarm diplomatik. Pemerintah langsung ambil langkah koordinasi antar lembaga, memantau situasi WNI dan aset negara di luar negeri. 10 hari kemudian, tanggal 24 Juni, PM Anwar Ibrahim kena call langsung dari Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pembicaraan jarang terjadi, bahas strategi diplomatik regional. Intinya, minta Malaysia suarakan posisi Iran lewat forum negara muslim utama. Reaksi publik di Jakarta dan Kuala Lumpur langsung heboh. Media bikin liputan dan debat, netizen nyerbu kolom komentar. Banyak yang bangga Indonesia diperhitungkan, tapi tak sedikit juga yang khawatir konsekuensinya. Apakah kita bakal lebih rentan? ASEAN pun gercep. Negara tetangga mulai cari strategi bareng. Apakah kita bakal bikin posisi gabungan? Atau tetap masing-masing? Ini jadi pelajaran geopolitik real time. Diplomasi multilateral butuh keberanian dan komunikasi publik tepat. Iran sengaja undang Indonesia dan Malaysia sebagai lindung diplomatik dan politis. Mereka ingin membalik opini global soal perang ini. Lewat ASEAN, mereka berharap perkuat posisi di PBB dan OKI, dan legitimasi makin kuat. Kalau berhasil, ini bisa jadi strategi diplomasi global kelas berat. Ekonomi real juga ikut kena imbas. Harga minyak bisa naik, distribusi energi dan perdagangan dunia bisa tergunci. Indonesia dan Malaysia harus siap mitigasi. Diversifikasi energi, jaga stabilitas rupiah, dan edukasi publik soal dampak geopolitik terhadap keseharian. Risikonya nyata. Jika dianggap pihak, RI bisa kena tekanan ekonomi, sanksi, atau pasokan energi terganggu. Malaysia juga bakal merasakan hal sama. Untuk itu, strategi ekonomi dan diplomatik harus sinkron, agar tidak jadi korban kepentingan besar antar kekuatan dominan. Maka dari itu, jangan remehkan diplomasi publik. Pemerintah mesti jelasin secara gamblang ke rakyat. Mengapa kita perlu netral tapi aktif? Bagaimana kebijakan ini menjaga rakyat? Komunikasi terbuka bikin opini publik solid dan menghindari kepanikan atau kesalahpahaman. Untuk Indonesia, peringatan sebagai target Israel bikin semua lembaga lumayan was-was. Ini panggilan buat perkuat sistem intelijen, koordinasi Kemenlu TNI, dan siapkan protokol evakuasi jika diperlukan. Jaga WNI tetap jadi prioritas. ASEAN di bawah tekanan besar. Kondisi ini memaksa negara-negara anggota untuk segera merumuskan posisi gabungan. Kalau sukses, reputasi kawasan makin cemerlang. Kalau gagal, potensi konflik domino bisa muncul.
bikin ASEAN kalah telak dalam permainan geopolitik global. Situasi global juga jadi berubah. Negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia hingga Rusia pasti siap pasang strategi lanjutan, mungkin dorong diplomasi sendiri atau jaga pengaruh di ASEAN lewat cara lain. Indonesia dan Malaysia harus cermat agar tidak dijadikan pion geopolitik. Publik global akan terus menyorot Indonesia dan Malaysia. Media internasional pun tertarik. Apakah kawasan ASEAN bakal jadi tempat terciptanya solusi global, atau malah jadi penyebab konflik baru? Jawaban atas pertanyaan ini penting untuk masa depan kawasan. Kedepan, besar kemungkinan ASEAN bakal coba ambil posisi bareng buat jaga kestabilan kawasan. Indonesia dan Malaysia bisa jadi tandem utama buat dorong forum khusus antara OKI dan ASEAN. Kalau ini berhasil, dunia bakal lihat ASEAN sebagai pemain penting dalam penyelesaian konflik global. Tapi di balik layar pasti bakal banyak tekanan, baik dari barat maupun timur. Amerika Serikat bisa dorong Indonesia buat tetap pro-demokrasi dan anti-Iran, sementara Rusia atau Tiongkok mungkin desak ASEAN supaya netral penuh. Disinilah seni diplomasi Indonesia bakal diuji habis-habisan. Pemerintah juga harus siap siaga, dari penguatan sistem keamanan siber, peningkatan intelijen luar negeri, sampai antisipasi gangguan ekonomi akibat konflik. Jangan sampai RI kena dampak negatif hanya karena salah naruh posisi. Keseimbangan jadi kunci. Selain itu, media dan masyarakat sipil juga perlu terlibat. Kampus, organisasi pemuda, dan influencer bisa bantu sebarkan informasi yang benar, bukan provokasi. Kita perlu bangun opini publik yang dewasa dan paham posisi RI dalam konflik internasional ini. Terakhir, kemungkinan besar Indonesia bakal diminta jadi mediator langsung. Entah lewat Prabowo yang punya hubungan baik dengan banyak pihak, atau lewat jalur diplomatik seperti Wamenlu. Kalau ini kejadian, posisi RI bakal makin dihormati dunia. Bro, ini bukan sekadar soal politik luar negeri, tapi juga soal masa depan posisi kita di dunia. Kita bukan cuma penonton, tapi pemain utama di panggung global. Dan ini momen langka ketika nama Indonesia disebut-sebut sebagai penjaga perdamaian, bukan sekadar negara berkembang yang pasif. Kita harus sadar, peran kayak gini nggak datang dua kali. Kalau bisa dimaksimalkan, bukan cuma bikin kawasan kita aman, tapi juga bikin Indonesia makin dihargai secara global. Dampaknya bisa kemana-mana. Ekonomi lebih dipercaya, kerjasama internasional makin luas. Bahkan investasi bisa lebih deras masuk. Tapi jangan lengah juga. Jadi pusat perhatian artinya kita juga di bawah sorotan. Sekali aja salah langkah, reputasi bisa runtuh. Makanya, semua pihak, dari pemerintah sampai warga biasa, harus ngerti konteks dan tanggung jawabnya dalam menjaga citra Indonesia di mata dunia. Kalau kamu setuju bahwa Indonesia harus terus aktif jadi juru damai, tapi tetap hati-hati dalam melangkah, tulis di komentar Indonesia untuk perdamaian dunia. Share konten ini ke teman-teman kamu yang suka politik dan internasional, biar mereka juga ikutan mikir, nggak cuma scroll TikTok doang. Dan pastinya, jangan lupa like, follow, dan nyalain notifikasi. Karena info kayak gini nggak cuma update, tapi juga bikin lo makin melek sama dunia luar. Yuk bareng-bareng jadi warga yang nggak cuma bangga jadi Indonesia, tapi juga ngerti posisi Indonesia di dunia.